Nah, untuk sore hari ini kita akan mengulas dan mereview nih perjalanan IPO di sepanjang tahun 2025. Pasti udah banyak nih dari teman-teman yang cuan luber ya dari saham-saham IPO bahkan multi bagger karena beberapa ada yang mencatatkan kenaikan ratusan persen bahkan ribuan persen. Nah, ternyata di sepanjang tahun ini cukup banyak ya meskipun memang tidak sebanyak tahun kemarin ya. Tahun ini sedikit lebih sedikit dibanding tahun lalu. Tapi nanti masih ada calon-calon emiten jumbo, IPO jumbo di sisa-sisa 1,5 bulan terakhir. Nah, emitennya apa saja sih yang sudah rilis di sepanjang tahun 2025? Yuk kita mereview. Nah, jadi totalnya itu ada 24 ya yang sudah melantai dari Januari hingga awal November 2025. Di sini kita mundur dulu, yang paling terbaru kemarin ada PJHP. Nah, menariknya ternyata saham-saham IPO di tahun ini itu nggak ada yang masuk di papan akselerasi loh. Berarti menandakan asetnya dominan cukup besar ya, menengah ke besar. Banyaknya papan pengembangan dan juga ada utama. Kalau PJHP kemarin masuk di papan pengembangan baru melantai di 6 November ya, kalau kita lihat jumlah saham IPO-nya cukup banyak juga ya, 1,92 miliar lembar saham. Kemudian ada emas ya, dari grupnya Merdeka, papan pengembangan di 23 September. Ada Blok juga yang belum lama di logistik, dia masuknya papan utama ya, di 10 Juli. Di 10 Juli juga ada Meri pengembangan, cek pengembangan. Di periode yang sama 10 Juli juga ada PMUI, Prima Multi Usaha, papan pengembangan. Kemudian ada Koin ya yang paling fenomenal di sini masuk di papan pengembangan. Jumlah saham IPO yang disebar juga cukup banyak, 14,7 miliar lembar saham di 9 Juli listingnya. Kemudian ada anak usahanya Prajogo Pangestu, CDIA di 9 Juli. Ini juga lembarnya paling banyaknya 124,8 miliar lembar saham dan termasuk salah satu IPO jumbo juga di 2025 masuk papan pengembangan. Kita next. Kemudian ada SPR ya, kemarin performanya sedikit kurang baik ya kalau kita lihat jumlah saham IPO-nya 2,7 miliar lembar di 8 Juli. Papan pengembangan kemudian ada Pesat di 8 Juli juga, ini masuk di papan utama ya, cukup baik juga performanya saat itu. Kemudian ada DKHH nih, para pecinta retail nih biasanya mainnya di DKHH. Kemudian papan pengembangan di 8 Mei, di April tanggal 15 ada MDLA, dia masuk di papan utama ya meskipun saham yang dibagikan nggak terlalu besar ya dibandingkan dengan yang jumbo lainnya. Kemudian Fore di sini 8,9 miliar lembar saham di 14 April di papan pengembangan. Kemudian ada Yupi yang salah satu IPO jumbo juga papan utama di 25 Maret. Kemudian ada Mind di sini di 10 Maret di papan utama juga. Ada Kaki di pengembangan di 2,07 miliar lembar saham di 10 Maret 2025. Kita lanjut lagi. Kemudian, nah ini yang terakhir-terakhir ya ada DGWG ya, kemarin di papan utama juga di 13 Januari, ini sisanya udah Januari semua. Ada CBDK ya, di mana ini adalah terafiliasi dengan PANI, ada di papan utama. Kemudian ada Obat, papan pengembangan di 13 Januari. 9 Januari ada HGI dan juga BRRC di papan pengembangan. Di 8 Januarinya memulai IPO-nya ada KSIX, ada Ratu ya milik Happy Hapsoro, ada asuransi digital bersama Toyoi, tiga-tiganya masuk di papan pengembangan. Nah, jadi ini adalah 24 emiten yang sudah berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, di mana diperkirakan ada sekitar kurang lebih 3 emiten IPO yang memang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. 13-nya sudah masuk di pipeline ya. Nah, 3-nya adalah emiten-emiten jumbo yang diproyeksikan nantinya ada Superbank atau juga ada Bank DKI, tapi sepertinya Superbank lagi di pending dulu nih. Kita nggak tahu sampai kapan pendingnya, apa masuk tahun ini atau tahun depan. Kemudian dari infrastruktur itu kemarin ada PT Titan ya, ada PT Titan, Infra Sejahtera, dan di komoditas nikel itu ada Neo Energy. Harapannya ini bisa listing di bulan Desember biar lanjut sama window dressing. Nah, untuk selanjutnya selain dari data-data emiten IPO, siapa performanya paling besar yang mencatatkan multi bagger paling tinggi? Yuk kita intip. Nah, ini dari awal IPO ya, dari awal melantai hingga perdagangan sesi 1 17 November 2025. Kalau kita lihat performanya ini secara persentase ya, paling baik itu adalah Koin.
koin itu bukan multi bagger lagi nih, multi bagger karena kenaikannya 3.350%. Kemudian ada CDIA miliknya dari konglomerat juga 855%. Ada Ratu miliknya Happy Hapsoro 782%. Fore, siapa sangka jual kopi bisa mencapai triliunan ya, 173%, PJHB 140%, Main 125%, Blok di 87%, DGWG 70%, Meri 60%, CBDK hanya 57% ya, harusnya lebih ya, tapi sekarang sudah terjadi penurunan. Pesat 51%, Cek 42,97%. Kita bergeser ke sampingnya. Nah, ini ada emas nih. Padahal emasnya belum ada ya kalau kita lihat, tapi memang masih proses ya. Tapi di sini sudah berani melantai di Bursa Efek Indonesia dan mendapatkan apresiasi 34% dari para investor, MDLA 27,6%, Obat 22,3%. Sayangnya sisanya 15 mencatatkan kenaikan, untuk sisanya 9 emiten IPO harus mencatatkan penurunan. Ada YOI 1%, KSIX turun 16,8%, PMUI 17,8%, ASPR 19,3%, HGII 20,5%, DKHH pecinta para retail harus turun nih 30%. UPI juga IPO Jumbo juga harus turun 30,7%, BRRC 32% dan juga KAKI turun 42% ya, paling tinggi dibandingkan dengan emiten IPO lainnya ya. Cukup kurang berhasil ya untuk dari sisi KAKI, kemudian juga BRRC, bahkan UPI yang IPO Jumbo pun juga masih terdepresiasi. Nah, selanjutnya kalau kita lihat secara kinerja keuangannya, mungkin kita ambil sampel di 6 emiten yang mencatatkan multi bagger ya hingga pertengahan November. Koin, CDIA, Ratu, Fore, PJHB, dan juga Main. Siapa sih yang paling murah dan performanya paling bagus? Yuk kita intip secara performa kinerja keuangan, terutama di kuartal terakhir di kuartal 3 2025. Nah, kalau di sini ada tadi yang saya sebutkan, kita mengambil sampelnya adalah 6 emiten yang mencatatkan multi bagger. Yang pertama ada koin. Koin atau Indo Crypto Coin Semesta dalam menghasilkan laba bersih, dia mampu membukukan net profit margin 17%. Sebenarnya cukup baik ya untuk dari jual beli aset kripto. Kemudian secara pendapatannya atau pertumbuhan secara kuarternya, pertumbuhannya secara tahunannya, secara kuarter itu 893% loh. Ini tinggi banget sih. Kemudian laba bersihnya juga tumbuhnya sampai 420%. Memang valuasinya udah mahal. Kalau kita ngomongin valuasi, ini udah 32 kali lipat ya. Investor harus bayar 32. PER-nya juga secara normalized udah 910. Kemudian di sini ada CDI ya, Chandra Daya Investasi Tbk. Kalau kita lihat dalam menghasilkan laba bersih mampu mencatatkan 25,7%, sudah angka yang cukup baik ya. Kemudian pendapatannya tumbuh 47,18%, net income-nya 87%, PBV-nya juga udah mahal ya. Kemudian PER-nya di 133, PBV-nya udah di 13,18. Untuk Ratu itu baru listing ya. Kalau kita lihat di sini dalam menghasilkan laba bersih di atas 30%. Nah, Ratu baru saja merilis kinerja keuangannya di mana labanya melonjak 28%. Kalau kita lihat di sini dibandingkan dengan Januari September 2024 yang 9,18 juta ya, di sini kalau kita lihat cuman sayangnya labanya naik tapi pendapatannya turun. Kalau teman-teman lihat secara kinerja keuangannya, pendapatannya itu turun lumayan ya, dari 43,21 juta US dollar menjadi 37,61 juta US dollar. PBV-nya juga udah mahal di 36, PER-nya juga di 106,8. Nah, ini bagi pecinta kopi yang biasa nongkrong di Fore Kopi. Di sini dalam menghasilkan laba bersih sebenarnya nggak besar ya, hanya 4,7% saja, tapi revenue-nya tumbuhnya cukup baik 37%. Laba bersihnya juga tak cukup baik, tumbuhnya di 83%, PBV-nya sudah lumayan ya 7, kemudian PER-nya juga di 57,31. Kemudian ada PJHB ya yang di industri pelayaran. Di sini dalam menghasilkan laba bersih cukup baik di 32%, sayangnya pendapatannya harus turun di 1,8%, labanya juga turun anjlok 22%. PBV-nya udah lumayan mahal di hampir 9, PER-nya 60. Kemudian ada Main, Sinar, Terang, Mandiri. Di sini kalau kita lihat net profit marginnya mampu menghasilkan 9,6%. Kemudian pendapatannya tumbuhnya kurang lebih 12,6%, sayangnya labanya masih turun 37%, efek dari tingginya beban-beban. PBV-nya belum terlalu mahal ya, 2,3 saja, PER-nya juga 8,4.
Sayangnya meskipun yang terakhir masih terbilang murah, performa kinerjanya belum cukup baik, tapi yang performa kinerjanya cukup baik, biasanya harganya sudah mahal. Bahkan price earning ratio dan price book value-nya juga sudah lumayan tinggi. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang dan kita tunggu sisa 3 IPO jumbo yang diperkirakan Superbank, Bank DKI, kemudian PT Titan yang infrastruktur, dan sisanya dari komoditas nikel ada Neo Energy, yang dimana merupakan tiga-tiganya akan mencatatkan market cap lebih dari 3 triliun rupiah. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang.